adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Emma Waroka. Mbak Emma, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sejauh ini partisipan yang hadir selalu punya pengalaman mistis, termasuk bintang tamu. Mbak Emma sendiri punya nggak pengalaman mistis? Iya, ada beberapa sih sebenarnya. Yang paling terkesan sampai sekarang yang mana? Jadi ada satu peristiwa, waktu itu aku masih kuliah. Jadi malam itu aku mimpi. Mimpinya seperti kayak ada di suatu ruangan dan banyak sekali lalat terbang gitu. Oke. Lalat terbang gitu kan, lalat yang besar-besar itu. Terus aku usir kan, karena dia udah kayak ngeganggu gitu, terus aku usir, ketangkap satu di tangan. Tangkap satu di tangan, terus aku nggak tahu kenapa kan jijik ya, tapi itu aku kremes gitu. Oke. Sampai kayak hancur gitu kan, dia mati di tangan aku. Nah pada saat aku lihat, itu aku bersamaan dengan terbangun, tapi tangan aku juga begini. Terus aku buka kan, di dalamnya itu ada ulat. Ada ulat, tapi beneran? bukan ulat pohon, ulat apa? Aku nggak tahu itu ulat apa. Beneran ada di tangan, udah dalam keadaan penyet. Karena aku kremes itu. Dan aku bangun, terus di bawah bantal aku sudah ada banyak sekali ulat dan ternyata adalah belatung. Kok bisa ada di situ? Itulah dia. Pernah ada yang ngasih tahu atau pernah nanya ke ya, terus seseorang? aku langsung kaget panggil orang tua. Pas dilihat, wah ini ulat bukan ulat biasa gitu kan. Terus aku tanya keesokan harinya, aku langsung cari informasi, ini apa sih kalau ada mimpi kayak gini. Katanya sih ada yang mau coba untuk mengirimkan itu. Mengirimkan apa guna-guna black gitu? magic, ya black magic. Tapi nggak nyampe, nggak bisa masuk. Makanya aku diserbu lalat dan aku kremes, tangkap. Tapi setelah itu baik-baik aja? Setelah itu baik-baik aja. Memang sih agak ada rasa yang beda. Nggak kayak, gimana sih orang normal tuh kan seger, fresh gitu. Ini tuh kayak loyo. Tapi alhamdulillah bisa lewat. Bisa dilewati dan sekarang baik-baik aja? Sekarang baik-baik aja. Mudah-mudahan malam hari ini juga baik-baik aja ya. Iya. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Oke. Berikut ini adalah seorang wanita yang mengaku sering digauli makhluk gaib setelah dia memasang susuk. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rini. Malam. Selamat malam Mbak Rini. Iya, selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan atau profesi Mbak Rini saat ini? Profesi saya sekarang sebagai ibu rumah tangga, jualan juga, kerja juga. Baik, apa yang mau Mbak Rini ceritakan pada kami? Ya, saya mau cerita malam ini datang ke sini dengan tujuan saya ingin membersihkan badan saya. Dari apa? Dari susuk-susuk yang menempel di badan saya. Karena setelah 3 bulan saya memasang susuk, 3 kali pasang susuk di badan saya gitu, perasaan saya tuh beda. Tadinya saya mencintai seseorang biar seseorang itu lebih suka sama saya. Tapi nyatanya setelah saya pasang susuk, dia juga mungkin punya susuk juga, jadi susuknya bentrok. Akhirnya kita putus. Malah setelah pasang susuk itu putus. Iya, Mas. Susuk itu dipasang di mana ya? Dan di bagian apa? Pasangnya di Pulau Jawa? Iya, masih di Jawa. Masih di Pulau itu... Jawa. Waktu itu saya pasang 1 bulan, yang satunya 2 minggu, yang satunya 2 minggu. Di bagian tubuh sebelah mana yang dipasang? Di bagian tubuh, dimakan 2, kayak berlian dimakan. Dimakan? Iya.
Yang satu di sini, di dagu, pasang. Waktu proses pemasangannya ada ritual gitu nggak yang dilakuin? Kalau ritual sih dia tuh kayak masuk kamar, setelah masuk kamar, keluar dari kamar lagi, terus saya suruh masuk. Setelah tuh masuk, terus dipasang susuknya gitu. Katanya kalau sepertinya 2 minggu ini belum ada reaksinya, kamu datang lagi ke sini gitu. Ternyata ya 2 minggu emang belum ada reaksinya Mas gitu. Akhirnya datang lagi? Akhirnya datang lagi saya ke situ. Nah setelah situ baru dipasang disusuk lagi. Nah setelah yang ketiga ada reaksinya nggak? Ada, sampai sekarang ada reaksinya Mas. Apa tuh? Jadi saya tuh jualan lebih meningkat gitu. Terus saya kerja juga lebih meningkat, mau cowok seperti apapun bisa saya dapatkan. Nah setelah itu saya pulang ke rumah ya Mas, tidur kan. Tapi nggak kayak biasanya Mas, setelah 2 bulan 3 bulan tuh di atas rumah tuh kayak ada sosok apa gitu, saya nggak tahu sih, kayak tikus apa-apa. Tapi suaranya beda, kayak orang lari-lari gitu. Terus kayak kruk 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 kayak kucing, tapi bukan kucing, dilihat tuh nggak ada apa-apa Mas. Oh udah dilihat ke atas? Pernah dilihat di senteran emang nggak ada apa-apa. Dia mulainya dari jam 1 malam, nanti nggak ada sampai jam 5 subuh mungkin. Nah setelah saya pulang tidur, udah mungkin tikus saya gitu ya. Orang tua saya tuh lihat katanya, saya matiin lampu, saya berasa di deket pintu itu emang ada ini, ada apa namanya, kayak ada sosok tinggi, rambutnya kayak kribo gitu, nggak tahu kuntilanak, nggak tahu apa Mas. Iya sosok itu, saya lihatnya seperti itu. Setelah itu saya mungkin itu bayangan, emang seperti bayangan sih gitu, cuman saya kan mungkin halusinasi apa-apa, ya udah saya tidur aja. Kalau tidur kan saya emang nggak pernah pakai celana, bukan celana dalam, BH gitu, pakai daster. Kadang-kadang suka kebuka sendiri gitu Mas. Suka kebuka sendiri. Nah setelah kebuka sendiri juga iniannya juga sama, kebuka sendiri juga. Apa namanya? Backcover gitu, selimutnya juga kebuka sendiri. Nah setelah itu, setelah 2 bulan sampai 3 bulan saya merasakan gitu, ada sakit di bagian perut saya. Terus saya tanya lagi ke orang pinter gitu. Katanya ya itu makhluk itu nidurin saya tiap hari. Jangan. Udah lihat seperti bayangan itu? Iya. Tapi nggak berasa waktu malamnya itu? Nggak berasa, cuman kadang-kadang emang suka kebuka sendiri. Kirain saya mungkin lagi tidur, nggak kepikiran ke sana gitu. Cuman pas datang ke orang pinter, kenapa selama 2 sampai 3 bulan tuh kok berasa sakit gitu. Pas katanya ya itu makhluk gaib ya, dari susuk-susuk itu yang nempel di badan kamu. Dan setelah 2 sampai 3 bulan saya pasang susuk itu juga sakit gitu Mas. Iya. Baik, serem juga ya pasang susuk kalau bisa sampai kayak gitu. Tapi mudah-mudahan malam hari ini dengan Mbak Rini datang ke Menembus Mata Batin bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang lagi dihadapi ya. Kami akan ajak Mbak Rini untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rini, terlahir tanggal 26 November 1992. Saya melihat gemerlap kehidupan malam di sekitarnya. Rini menjalani kehidupan yang sangat berat. Dia seringkali dimanfaatkan seseorang untuk memuaskan hasratnya. Saya juga mencium aroma busuk yang berasal dari benda yang tertanam di tubuh Rini. Dari sini terlihat aura magis yang mengalir dalam darahnya. Setiap kali saya melihat Rini dalam mata batin saya melihat sosok genderuwo tinggi dan besar. Bahkan bisa meminta tumbal korban. Saya akan memecahkan teka-teki misteri Rini pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silahkan duduk ya. Terima kasih. Semuanya. Halo. Rini,
dengan tanggal lahir 26 bulan 11 1992. Iya. Rini pasang susuk sudah 3 kali. Sudah 3 Tujuannya kali. Ini yang untuk- 3 kali itu yang Ya. ini, yang sekarang. Oke, yang jadi pertamanya. sudah beberapa kali pasang susuk lah ya Iya. untuk memikat seorang laki-laki, tapi Iya. justru efek yang dirasakan Efeknya, malah iya, sebaliknya. malah sebaliknya, iya, Malah benar. putus Iya. dan belakangan malah terasa ada sosok Makhluk makhluk halus gaib. yang datang seperti bayangan Iya. dan sering saat tidur terbuka baju dan selimutnya Iya. begitu ditanya ke seseorang yang bisa melihat katanya digauli oleh makhluk Orang halus makhluk itu. halus itu. Iya. Oke, silakan. Saya ngerasain. Soalnya sebelumnya nggak sakit. Apa itu? Maksudnya selama 2-3 bulan tuh nggak tahu, kayaknya beda aja di perut, bagian perut tuh gitu. Bedanya seperti apa ya? Bedanya ya gimana ya, pas sebelum pasang susuk aku biasa-biasa aja Mas. Nah setelah pasang susuk sekarang tuh kayaknya berasa beda aja. Kalau tidur pokoknya terus kambuhnya itu jadi-jadian gitu. Nggak tiap hari, tiap jam, kadang ada jamnya gitu, jam berapa gitu, jam 9, jam 10 malam, ntar malam kambuh lagi gitu. Jadi nggak terus-terusan gitu. Kalau sakit, orang sakit kan terus-terusan ya Mas timbul ya. tenggelam, tahu-tahu ada Heeh, sakit. kadang sakit, kadang enggak sakit enggak gitu. Terus kemarin aku datang ke orang pintar, jangan dulu tidur sendiri deh katanya gitu. Terus tidur sama orang tua aku kan. Heeh. Nah alhamdulillah sampai paginya nggak berasa apa-apa. Semalam tidur sama orang tua. Oh. Sampai pagi nggak berasa apa-apa. Tapi kamu nggak tahu di belakang kamu ada siapa gitu ya jadinya. Oh, kamu melihat ada sesuatu di belakang Rini? Ada sesuatu di belakang dia. Jantungnya kayak mau copot. Kamu, Rini, coba tenangin dulu deh pikirannya. Dan saya ngelihat dia tuh tegang banget Ya. dan ketakutan banget. Kamu merasa diikuti nggak sama? Iya emang merasa diikutin Mas. Gimana ya, setelah rumah baru saya juga, kan tadinya tinggalnya di rumah sebelah, sekarang pindah. Iya. Setelah rumah baru itu juga sama. Serasa diikutin ya? Serasa diikutin, malah yang ini tuh lebih parah Mas. Oke, baik. Roy, yang Ya. kamu lihat yang mengikuti itu sosok seperti apa ya, Roy? Sosok berbulu, tinggi, besar, dan sangat-sangat menyeramkan. Dan dia suka sama perempuan-perempuan cantik, atau apalagi perempuan-perempuan yang bersifat ada darah-darahnya, entah darah haid, entah darah apapun itu. Dia sangat suka sekali. Itu semacam genderuwo gitu, Roy. Iya, Udah lama itu Mas Roy ngikutinnya. sudah lama sekali ternyata. Pokoknya ya saya sering orang pintar-pintar itu tuh udah banyak. Kadang sering dikasih kayak bedak, cuman dari bedak itu. Oh, sering Pernah ke dimandiin, pernah ke dikasih, dukun gitu ya, iya, seringnya. pernah dikasih kayak mori itu apa boa yang panjang itu kayak diikat di badan. Nah seminggu setelah aku pakai itu, aku pernah jatuh sampai 2 minggu nggak bisa jalan. Jatuh dari motor. itu kan sering mendapat apa ya, kayak musibah gitu ya, jatuh lah, Iya. ini itu. Tapi nggak kapok tuh datang ke dukun atau apapun yang kamu bilang orang pintar itu. Ya saya sih nggak kapok, cuman dukunnya nanti beda lagi gitu. Kalau menurut teman saya kesini nih bagus, ya udah saya ikutin Datang. kesini. Ya. Ada dengar di situ bagus, datang. datang gitu. Jadi saya 2 bulan 3 bulan ke dukun gitu. Tapi saya mau tahu deh, tujuan datang ke dukun tuh buat apa sih? Iya. Ya namanya orang ya, apalagi kan kayak kerja saya kan maksudnya banyak saingan juga Mas. Dagang. Jualan, kerja juga kan maksudnya. Saya ngelihat kamu bukan saja sekedar dagang, tapi saya di sini meja bulatnya adalah akan terungkap hitam dan putih dan segala macam. Mohon maaf ya, saya melihat kamu sempat salah jalan di sini dan berjualan Iya, memang. berjualan plus. Jual diri. Maaf ya, Iya. saya merasakan prostitusi yang dijalani oleh Mbak Rini membawa dia makin dalam dan makin dalam ke lembah hitam. Saya merasakan prostitusinya ini dilakukan sudah beberapa waktu yang lalu. Iya. Memang. Terakhir di tahun ini bukan? Iya, terakhir tahun ini, Mas. Di bulan Maret. Iya. Setelah lebaran. Oke. Belum. Karena saya lihat kamu, saya menggambar lukisan ini.
Gitu. Dan sosok-sosok ini karena dia pasang susuk atau dikirim oleh dukun-dukun yang didatangi itu, Roy? Dia pasang susuk juga dan dikirim sama dukun-dukunnya. Saya mau lihat lagi. Di kuping saya dibisikin, oke. Kamu pernah ditiduri oleh sang dukun. Hah? Iya, emang seperti itu, Mas. Saya lihat bagian kamu di sama dukunnya tersebut. Mohon maaf sekali. Ya memang seperti itu. Dan alih-alih kata sang dukunnya adalah bagian ritual, namun saya lihat ini adalah modus dan kayak dimanfaatkan. dimanfaatkan. Dia Dipergunakan. Dimanfaatkan. Ya. Dimanfaatkan ya. Saya mau tahu, setelah ke dukun, jualannya jadi laku? Ya udah, alhamdulillah sih, maksudnya meningkat sedikit demi sedikit. Jadi laris gitu, jadi banyak Tapi pelanggan. selama 2 bulan, 3 bulan kayaknya dijatah gitu, ntar sepi lagi. Jadi aku tuh harus terus-terusan ke sana. Kayak di-charge lagi. Iya gitu. Itu kan bukan Berarti pinter-pinternya. modus dong ya. Ya modus Jadi banget. Modus Gantungan ya. banget. Emang dianya begitu. Katanya kalau kamu pengen ini, katanya kamu harus begitu sama aku. Makanya saya datang ke sini tuh pengen bersihin biar aku tuh nggak kesana-sana lagi gitu. Ya, sebersihin akan dibersihin kalau tenang aja pastinya. Ya. Tapi yang menjamin kamu gak kesana lagi ya kamu sendiri sebenarnya. Emang iya sih, Mas. Ini lidah. Ini serem loh. Ih. Dia kayak Oh, serem banget kayak leher. mendekati perempuan dari belakang, terus menjilat-jilat wajahnya. Menjilat gitu ya. Jadi dia emang dari belakang gitu. Dan saya ngelihat itu loh di belakang dia. Nah, kenapa ya jadinya dia berada di dunia prostitusi juga gara-gara ada hantunya juga. Tempat-tempat gituan sebenarnya banyak energi negatif loh. Oke. Jadi bisa kebawa juga ke semua yang di situ ya. Iya. Oke. Sebenarnya sih nggak mau, tapi gimana ya? Sudah lama Kebutuhan hidup kan bekerja di bekerja. bidang itu. Ya selama 6 bulan sih. Oh, 6 bulan baru. profesi ini dijalanin baru 6 bulan. Sebenarnya udah lama, cuman saya kan tadinya sama suami juga, Mas. Udah punya suami? Iya, udah punya suami, udah punya anak. Selama berkeluarga menjalani profesi ini juga, jual Iya. diri juga. Suami sih nggak tahu gitu. Cuman kan maksudnya aku menutup-nutupi karena kebutuhan dari suami kan maksudnya cuman sedikit gitu, Mas. Jadi kan setidaknya kita harus punya lebih gitu. Namanya perempuan kan mau ini itu banyak keperluannya, Mas. Jadi jalan pintas lah yang dipilih menjadi Iya. seorang prostitusi. Iya, sebenarnya suami aku nggak mau, cuman kan akunya merasa nggak dicukupi gitu, Mas. Jadi alasannya menjalani profesi sebagai ya Wanita malam. prostitusi ini, Iya. wanita malam ini karena Iya. kebutuhan. Karena kebutuhan juga, terus jadi kalau saya masuk ke dunia itu kayak nyanyi-nyanyi, joget-joget, hati saya tuh kayak happy, gembira. Jadi kita tuh kayaknya nggak sia-sia joget-joget, happy-happy, tapi maksudnya pulang juga bawa uang. Nggak sebagai sesama perempuan. Ya itu tadi mungkin kondisi keluarganya sendiri nggak kuat fondasinya di dalam. Berapa tahun sudah Mbak berkeluarganya? Aku udah 8 tahun, tapi baru berpisah baru 6 bulanan sih sama Oh, suami. makanya dari karena perpisahan itu Mbak jadi kayak Iya gitu. ada kekosongan ya. Mungkin. Pisahnya karena apa? Pisahnya ya karena suami nggak bisa mencukupi saya, terus saya minta lebih, jadi saya ya udah cari jalan sendiri gimana caranya, saya pengen beli itu, beli ini. Oke, sekarang kita tanya Roy. Kan Mbak Reni merasa hampir setiap malam itu ada yang kebuka gitu ya, selimut atau bajunya. Iya, Yang pokoknya Roy setelah lihat pasang susuk itu aja gitu. Kenapa Roy? Nih kebuka bajunya dan itunya karena mau dihisap sama sosok genderuwo ini. Mau dihisap apanya, Mas Roy? Semuanya saripati yang ada di tubuh kamu, baik air liur, saliva, kemudian dari air urin
kemudian dari buang air besar, semuanya dihisap semuanya. Jadi dia yang Jadi rasa sakit yang saya rasakan sekarang itu bukan dari orang lain, apa penyakit dokter, karena itu juga Mas Roy. Betul sekali. Tapi aku pas ngecek ke dokter sih baik-baik aja. Belum Tapi tentu. belum dicek Saat ini. lagi. Efeknya bisa ke medis nggak sih? Efeknya bisa ke medis, tapi saya tadi sempat agak dengar dicek sih nggak apa-apa sih sekarang. Nah, masa inkubasi dan segala macam itu prosesnya lama juga sih terkadang. bisa sekarang sehat, baik-baik aja. Setelah berapa lama baru ketahuan. Betul sekali, itu dia maksudnya Roy. Sebenarnya saya juga pengen jadi satu lagi sama suami saya. Suami saya ngikutin saya gitu Mas. Biar kita tuh sama-sama jadi satu lagi gitu. Kita berusaha jualan apa-apa. Cuman suami saya tuh kayaknya keras kepala gitu. Tapi menurut Mbak Rini, maaf ya Mbak Rini, saya mau nanya. Menurut Mbak Rini, suami Mbak Rini masih bisa memaafkan dan menerima Mbak Rini setelah Mbak Rini melakukan semua yang di belakang dia? Ya dia emang sampai sekarang masih suka telepon, masih suka SMS, WA. Masih Emang cinta anak saya juga berarti. posisinya ada di dia. Ya karena masih cinta dan punya anak. Dia anak mau sama- nerima aku apa Anaknya di adanya. suaminya. Iya. Dia mau nerima aku apa adanya gitu. Kamu meskipun kamu udah begini mungkin dia sedikit besarnya dia udah tahu lah namanya prostitusi kan. Pasti dia dianya udah tahu ya tahu, sebenarnya udah pasti tahu ya. sebenarnya. Cuman dia tuh emang bener-bener masih sayang sama aku, terus pertahanin rumah tangga juga. Jadi kita tuh kayak digantung gitu. Tapi ketika kamu mengatakan prostitusi, saya gambar ini secara detail ya. Ini kamu, Iya. ini makhluknya kamu, Rini. Kemudian ketika berbicara prostitusi, saya mohon maaf sekali. Saya mohon maaf ya dulu. Saya ngeliat suami kamu juga nggak setia ternyata. Gak setia. Di balik kebaikan dia sangat baik sekali, tapi dia ada jajan di luar. Sudah lama Mas. Saya di sini tidak mau mengadu domba, tapi hanya memberitahu faktanya aja. Iya. Sudah lama atau tidak, nanti kamu yang cari tahu sendiri. Oh gitu. Dan plus jangan diomel-omelin, karena Iya. kamu sendiri punya kesalahan. Iya emang iya sih Gak ada Mas, yang saya sempurna juga. jadinya. Di sini jadi gak ada yang bisa dibelain antara suaminya atau Rininya. Ya kalau suaminya bisa menerima, ya mudah-mudahan Mbak Rini juga bisa menerima apapun Iya. kondisi suaminya ya kan. Iya sih Mas, tapi kelihatannya dia kayaknya alim banget gitu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Oke, makhluk ini masih ngikutin Rini terus kemanapun Rini pergi, Roy. Masih. Itu sudah lama Mas Roy. Sudah lama sekali, Rini. Kamu membawa barang-barang jimat sesuatu kah Bawa. hari ini? Saya Iya. ingin lihat loh. Seperti apa sih jimatnya? Kalau pasang susuk Serem tuh yang banget itu. ngikut bukan cuman manusia ya. Iya. Kalau pasang Justru susuk gaib. yang tertarik tuh bisa makhluk gaib Gaib. juga. Yang mengerjakannya makhluk gaib ya. Iya. Oh yang ngerjain itu makhluk gaib supaya narik perhatian. Iya soalnya Iya. kenapa bisa jadi ada ini makhluk? Iya. Silakan dibuka. Boleh dibuka, Roy? Lipstick, bedak, foundation. Iya. Jadi ini tuh aku pasang susuk, jadi aku minta lagi biar tambah lebih gitu. Terus dia kasih ini, katanya kamu setelah pasang susuk pakai aja ini. Dan ini dia harus dibawa kemana-mana gitu. Dan selalu dibawa memang. Selalu dibawa. Hari ini pakai nggak? Pakai apa? Ini. Aku pakai. Kalau nggak pakai ada bedanya nggak rasanya? Ya agak beda Mas. Apa Di bedanya? badan saya tuh jadi muka saya tuh lebih cerah gitu. Kalau pakai jadi terasa lebih cerah. Jadi lebih cerah, kayak lebih putih, kayak orang tuh gimana ya, kayak orang abis mandi kembang. Gimana sih Saya lihat rasanya? dong mau mukanya, katanya memang penuh dengan Susuk. ajian-ajian dan susuk. Seberapa menariknya sih si Rini ini? Boleh dibuka nggak maskernya?
Ya, biar lebih dapat gambaran secara detail. Apalagi Iya. tadi susuknya kan kamu bilang ada yang diminum sama dipasang di dagu ya. Iya. Biar terlihat lebih jelas, boleh diturunin. Nanti nggak akan kita tayangin, kita akan blur. Ya, Oke. boleh Oh, diturunin gitu. maskernya. Diturunin ya, dibuka. Gimana, Bay? Cantik kah? Ya kalau orang-orang Ya. melihat saya sih menarik Ya. gitu katanya. Kadang-kadang kalau saya ngomong apa, dia kayak tertarik gitu. Iya, kalau ngelihat Sebenarnya. Mbak Rini ngomong, itu fokusnya memang ke arah bibir dan dagu sih. Bibir sama sini, emang pas ditelan sama di sini Bibirnya. juga. Iya, ya dagu sama Kadang bibirnya bibirnya. katanya, ih kamu manis banget. Padahal bentuk bibirnya udah bagus lah gitu. Padahal kata aku biasa aja sih, cuman dari cara ngomong aku juga kayaknya Iya. beda gitu katanya sih. Kalau menurut aku bentuk bibir kamu udah bagus, nggak perlu dipakein itu. Nggak harus pakai susuk ya. Uh-uh. Apalagi pakai ini. Apalagi pakai keris itu. Ya selalu saya bawa sih kemana-mana, jadi Itu saya buat tuh apa, Chris? minta buat ngelindungin badan saya. Boleh ditutup. Buat ngelindungin badan saya juga, buat maksudnya kalau saya kesana kesini aman gitu. Ya saat Rini ini bicara sih memang rasanya terus gitu apa ya? Mengalir begitu Mengalir saja. Sweet gitu. lips, iya. Sweet Sweet lips, Iya. iya. Manis Kayak lebih gitu manis, didengarnya. lebih menarik gitu. Manis. Iya. Ya saya seperti itu. Saya hancurin ya barangnya. Ini ya dari sini ya, Roy. Kalau dihancurin jangan mas. Kenapa? Kenapa? Katanya mau lepas. Iya Iya. sih, cuman nanti saya kasih lagi aja ke yang punya gitu. Roy Saya yakin. percaya, Enggak. yakin. Enggak lah. Lah nanti dikerjain nggak sih? Gimana ya? Mbak Rini yang mau datang ke sini, yang daftar itu cukup banyak yang mau dibersihkan dan Mbak Rini nih udah datang ke sini. Iya. Tapi kalau setengah hati sayang kesempatannya dibuang gitu aja. Iya sih mas, cuman biar nanti orang tua saya aja yang balikin ke sana karena tahu dukunnya juga, biar saya nggak mau ke sana-sana lagi. Gimana Roy? Nggak percaya saya. Udah hancurin. Kalau dihancurin sekarang apa pertimbangannya? Resikonya apa? Resikonya? Ya. Ya saya takut aja, soalnya kalau saya 2 bulan 3 bulan nggak ke sana, jadi saya tuh kayak diguna-guna. Pokoknya diganggu, kalau nggak diganggu nanti saya jatuh dari motor apa gimana gitu. Pernah kejadian? Pernah mas kejadian, saya 3 bulan nggak ke sana, saya janji 3 bulan ke sana lagi. Nah setelah 3 bulan saya nggak ke sana, jadi dia tuh Dan kayak nagih. Jatuh dari motor. Iya jatuh dari motor, malah Dan saya sama orang tua saya yang jatuh mas. Begitu Mbak Rini jatuh, Mbak Rini pikir ini karena nggak datang ke sana. Karena nggak datang Oke, ke sana. sekarang saya dengerin yang Mbak Rini. Iya. Roy, menurut kamu, kalau ini dihancurin di sini, apakah resiko yang ditakutin itu bisa terjadi? Enggak sama sekali. Itu cuma ketakutan-ketakutan dari pikiran kamu sendiri, Mbak Rini. Seperti itu ya mas. Iya. Kalau kamu nggak kuat, nggak bulat tekadnya, ini Malah menyeramkan makin loh. parah. Urusan sama makhluk ini, Jadi dia akan terus-terus. kalau mengikuti. misalnya ini terus ada di Rini, apa yang akan terjadi? Apa yang diinginkan oleh makhluk ini, Roy? Nyawa. Awalnya memang darah. Emang iya sih. Lama-lama selama 3 bulan. nyawa. Ada kendala di menstruasi tidak sih? Iya, pokoknya selama 2 bulan, selama 3 bulan, selama pasang susuk, terus saya pergi ke orang pinter, katanya darah menstruasi kamu tuh diisep sama dia, diisep sama susuk kamu yang nempel di badan kamu gitu. Yang dihancurin. Terus kan saya bingung, saya Ya kita pernah saya ada yang juga kayak berasa gini ya. gitu mas. Partisipan yang datang ke sini waktu itu punya masalah yang kurang lebih sama. Menstruasinya 2 Bahkan 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun nggak nggak Lama-lama sakit menstruasi. badannya kalau Iya, kayak gitu. nggak sehat ya Mbak? Iya nggak sehat, harus dilepas jadi benar-benar mulai lagi dari benar Oke. bersih. Boleh saya lihat nggak ininya? Silakan. Itu apa sih? Ini Itu dimasukin apa sih? Itu apa sih? Itu buat apa tuh Foundation Marini? itu buat bedak. Foundation, Oh buat Jadi alas ibaratnya bedak. kalau motor tuh diservis lagi. motor. Ibaratnya Diisi kalau lagi. motor diisi lagi, diservis lagi biar bagus, lebih jadi kamu cerah lagi. beli terus kamu bawa ke sana untuk diisi. Iya itu. Oh terus kamu bayar?
bayar. Ya, Cuman dia bayarnya karena dia kenal sama orang tua aku sebelumnya yang udah meninggal gitu. Jadi ibaratnya kalau kita bayar 500, ya udah kamu kasih setengahnya aja deh gitu. Tapi Rini, dia sama nidurin aku juga. Sama saya ke sana gitu. Mbak Rini orang tuanya udah nggak ada. Orang tua saya masih, cuman yang laki-laki udah nggak ada. Gimana kalau ditidurin terus? Kecuali kamu ngerasa enak ya ditidurin ya. Sebenarnya sih nggak mau Mas, cuman Tapi 2 bulan 3 bulan tuh dia tuh kayak ya bikin gitu, entah sayanya nggak laris, apa dagangan saya nggak laku, apa nanti saya dibikin jatuh gitu. Jadi dia tuh kayak nagih, oh pas udah aku kepikiran gitu, aku mau ke sana deh gitu. Oh berarti aku ke sana gitu, emang udah waktunya ke sana gitu. Aduh. Makanya setelah aku datang ke sini ya mudah-mudahan saya pengen bersihin sih Mas, nggak ada kesana lagi, pengen dari nol lagi. Iya, ketergantungan. Iya, seperti itu emang iya. Saya paling gergetan dengan kayak ginian. Roy, Oke, thank you. Foundation. Bayar dan ditiduri kalau misalnya nggak ada. Ya saya pernah, maksudnya nggak deh, nggak mau ke sana deh gitu. Cuman nggak bisa. Foundationnya berubah jadi cat. Dan ini kamu. Nggak tahu apa-apa, tapi benar-benar kayak dipengaruhi makhluk halus. kalau dia terus pakai ini, menyimpan foundation, lipstick, dan keris itu dalam sebulan ke depan, yang kamu lihat akan seperti apa? Akan terjadi apa, Roy? Akan terjadi ya dia kegelingsengan gitu. Aduh gue nggak pakai nih, aduh kayak nggak pakai nih, gimana nih gue kayak gitu loh. Kalau diterusin, Aduh. ada Jadi, pengaruh ke anaknya Mas- nggak? Ada. Nah kamu kan udah sempet datang ke sini tapi masih ragu-ragu. Ya udah saya paksain aja. Bener-bener kamu harus musnahin, ya nggak sih? Itu warna kulit dia nih. Dan ini apa namanya, lipstick. Tuh. Udah mirip kan? Itu yang saya lihat. Semuanya udah nggak ada nih di sini. Benar-benar kayak semuanya udah saya buang satu persatu. Mbak Rini ingin keluarganya balik lagi baik-baik, Iya. ya kan? Iya. Kalau masih pakai ini, gimana mau baik-baik lagi? Iya sih Mas. Oke. Jadi saya harus tegas ya di sini. Iya. Jadi saya nggak mau ada kayak gini-ginian lagi. Kita hancurin satu persatu. Kamu perlu apa, Roy? Squad. Paling ini saya butuh bensin dengan Lemes saya mangkok. Mas Roy. Lemes? Iya. Kenapa lemes? Nggak tahu. Kamu sayang dengan barang ini? Enggak sih, cuman nggak tahu. Cahaya kamu di kepala kamu tuh udah hilang loh. Saya ngerasa nih ya, kamu merem deh. Nih bentar ya, kamu merem banget. Oh, gosh. Oke, wah. Coba buka. Wah, Wah. so scary. Ini Jadi auranya menyeramkan sih. habis. Tuh, Kamu hampir lihat. sama loh sama ini. Sama dia nyatu. Memang kalau saya ngaca juga kadang-kadang nggak dandan, ngelihat muka saya tuh kayak nenek-nenek gitu Mas Roy. Nenek-nenek? Iya, kayak nenek-nenek gitu. Kalau nggak dandan, Kalau nggak dandan gitu, kayak lebih tua gitu, kayak umur 35-40. Saya butuh ini, apa namanya, bensin atau apapun yang bisa saya buat bakar. wadah Dan sama rumah tangga semen saya tengah untuk juga dibakar. sama suami saya, pokoknya makin kesini makin amburadul, jadi kayak panas gitu. Apalagi pas saya nempatin rumah di Jawa Mas Roy. Panas banget gitu, ibaratnya saya punya uang nih 1 juta. Pulang ke Jawa habis.
nggak ada cukupnya jadi ya? Jadi nggak ada Terus ya, cukupnya, itu. iya. Jadi itu kenapa ada pengaruhnya nggak dengan makhluk ini? Akhirnya dia nggak merasa puas Terusan sekali. Jadi saya nyari uang, tapi habis lagi. Nyari uang lagi, habis lagi, nyari lagi, habis Itu lagi. bahagia hidup kayak gitu, Mbak? Ya, setelah saya pasang susuk ini 2-3 bulanan, sebelumnya ya nggak seperti itu, Mas. Sebelumnya. Amburadul. Iya. Saya ngelihatnya jelek banget loh. Bener-bener apa yang saya lihat di sini tuh Memang iya, Mas. Kadang-kadang aura saya tuh beda. Mohon maaf ya, saya minta izin. Iya. Apa yang saya gambarkan, apa yang saya lihat di sini. Mohon maaf sekali ya. Kamu tuh punya kekuatan supranatural yang kamu nggak boleh tahu sebenarnya di sini. Tapi karena kamu yang meminta, lalu saya gambarkan apa yang saya lihat. Nggak apa-apa? Gak apa-apa, Mas. Kamu sebelumnya kayak begini nggak orangnya? Memang sama kan? Nggak mungkin dong orang yang Dan berbeda. cerita, Iya, cuman iya. Maksudnya apa? Suka ngobrol. Iya, suka Iya kan, emang suka ngobrol. suka ngobrol gitu. Orangnya ceria kali. Iya, tapi dalam hati saya setelah saya pulang lagi ke rumah gitu, kadang-kadang hati saya tuh nangis. Masa bersalah ya? Iya, kayak merasa bersalah gitu, kayak banyak penyesalan. Cuman setelah saya kerja lagi, happy lagi, riang lagi gitu. Setelah pulang ke rumah juga merasa sakit lagi gitu. Jadi happy cuma sebentar dong. Iya, cuman sebentar aja. Ya, nggak tahu ya, Mbak Rini, kalau yang saya tahu ya, bahagiaan itu bukan dari ya dari banyaknya hal yang kita punya, tapi seberapa banyak kita bisa nikmatin yang kita punya. Betul sekali, Makasih, saya, Mas. Iya sih. saya setuju sekali. Kalau kita nggak bisa nikmatin sih, mau berapa juga Beberapa nggak akan nggak bikin cukup, bahagia. pastinya kurang terus. Iya. Saya akan mau bakar ini semuanya. Aduh, Di sini, Di wadahnya. Di sini gimana nanti? ini Pakai aman nggak apa? apa-apa di sini. Oke. Biarlah terbakar semuanya jadi abu. ya. Nyesel gak? Enggak kan? Enggak, Mas Roy. Mbaknya boleh munduran. Sini Mbak, sini duduk sini. Sini duduk. Itu pasti meledak tuh. Coba kita lihat di dalamnya. Belum terbakar loh. Sama sekali belum terbakar. Itu plastik kan harusnya Mana sih? kebakar. Ini dengan dibakar ini akan hilang pengaruh-pengaruhnya, Roy. Betul, akan hilang dan merasa ada perbedaan jauh lebih lega lah. Nggak usah keterkaitan dengan yang makhluk-makhluk ini sebenarnya. Itu bahaya juga. Kamu bisa lihat dan ucapin selamat tinggal tuh sama makhluk-makhluk itu, Mbak Rini. Diyakinin, diniatin. Ya saya niat sih, Mas. Hah? Lemes? Iya. Karena pengaruh saya bakar ini ya, jadi kamu lemes ya? Oke, kita akan matiin ini. Allahu Akbar. Iya, jadi aneh gitu ya. Ajak komunikasi baik. Ke arah dia ya. Ke arah dia. Ya. Mbak Rini. Mbak Rini. Mbak Rini. Ini Mbak Rini. Mbak Rini bisa dengar saya. Ini kayaknya bukan Rini deh.
Kamu yang selama ini mengikuti pemilik badan ini ya? Aduh. Saya perintahkan kamu keluar. Berhasil. Masih di situ, Ron. Mbak Rini sudah sadar. Mbak Rini sudah sadar. Mbak Rini bisa dengar kami? Mbak Rini sudah sadar kah? Mbak Rini sudah. Oke. Mbak Rini. Mbak Rini udah sadar ya? Ya. Oke, baik-baik ya. Oh. Mbak Rini minum. Udah sadar Pak. Udah amat ini merah ya. Oh, itu cairan merahnya ke arah dia loh. Iya, ke arah dia. Ke dia ya. Itu kan campur Itu tandanya sama apa sih? lipstick yang tadi kan? cair itu. Iya, benar. Ngelewatin mukanya ya. Iya, ngelewatin mukanya. Muka langsung ke situ. Iya, benar. Astagfirullah. Kok bisa ke situ ya? Iya. Oh, mukanya aneh banget. Itu kaitannya tuh gambar ini pecah kemudian masuk ke dalam sini dan sorry. mengalir. Tuh. Sadar. Mbak Rini. Mbak Rini udah sadar kan? Yuk, bangun. Oke, gak apa-apa kok dia. Dilawan ya Mbak, dikuatin. Iya, Iya. kumpulin tenaganya. Mas, itu biasa sih Mbak. Yang penting harus kontrol diri sendiri. Dikumpulin tenaganya. Ya, Mbak Rini kuat ya. Ingat, Mbak Rini itu mau terlepas dari kerjaan kamu sebagai prostitusi atau tidak, saya sangat menghargai. Saya tidak menghakimi kamu gara-gara prostitusi. Tidak sama sekali. Yang saya harapkan untuk Mbak Rini, kamu harus bahagia lahir dan batin. Iya. Ya? Semangat. Nggak peduli orang mau ngomong apa terserah. Tapi bukan saya menyetujui prostitusi ya. Iya. Bukan. Iya. Tapi maksud saya pengen seseorang itu bahagia dengan caranya masing-masing. Masih. Itu aja sih Mbak Rini. Ya, jangan banyak pikir. Oke, dilawan ya. Mbak Rini boleh minum lagi silakan. Siap. Matanya serem loh, mirip itu loh. Dan kamu tahu gambar ini mengalir ke situ. Artinya itu bendanya rumahnya dia. Saya soal ke arah sana. Betul. Kenapa nggak ngelewatin mukanya Mbak Rini? Itu kan cuma beda tipis. Merinding dulu nih. Bisa lewat situ tuh. Tapi sekarang mana dia? Udah nggak ada. Nah ini kan Mbak Rini. Ini yang makhluk Iya. jahat. Dia ngelewatin sini. Kenapa nggak begini ya? Iya. Itu poin saya sebenarnya. Ya Mbak Rini jangan bengong. Ya. Sadar ya. Mbak, ini momentumnya, ini saatnya untuk berubah jauh lebih baik. Dengan datang ke sini, mudah-mudahan ini membuka mata dan hatinya Mbak Rini nih untuk memulai sesuatu yang baru. Ya, setelah dari sini, besok pagi bangun tidur menjadi seseorang yang baru. Tetap semangat, Mbak. Semangat. Ingat anak dan keluarga biar jadi sumber kekuatan. Ya Mbak, oke? Ya, terima kasih Mbak Rini atas kisah. Kamu tahu, hari ini Mbak Rini telah membantu banyak orang secara tidak sengaja. Orang yang nonton juga mengalami situasi yang sama, bahkan mungkin profesi yang sama. Nah, dengan kamu bercerita seperti ini, mereka jadi sadar, oh, gue nggak boleh kayak gitu nih berarti. Itu udah jadi saat ini hari ini nih, kamu udah menciptakan karma baik loh. Amin. Mudah-mudahan ini justru jadi berbalas Ya. baik. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada umur. Iya. Terima kasih ya Mbak Rini.
Anda boleh meninggalkan studio dan ini boleh dibawa, silakan. Terima kasih ya, Selamat Mas Roy. Dimanapun Anda berpijak, jangan pernah melibatkan mereka yang tak kasat mata. Karena mereka ada untuk dihargai, bukan untuk diyakini. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku selalu gelisah setelah memegang jimat. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Gio. Selamat malam Mas Gio. Malam. Apa profesi atau aktivitas Anda sehari-hari saat ini? Saya bekerja di salah satu perusahaan karyawan swasta. Karyawan swasta? Iya. Baik, apa yang mau Mas Gio ceritakan pada kami? Kejadiannya sih gini, Mas. Saya kan butuh uang untuk biaya pernikahan. Karena kejadian itu saya butuh uang mendesak. Saya bekerja cari uang tambahan melalui ojek online. Saya iri dengan teman saya. Karena teman saya kok penghasilannya dalam satu hari bisa 500.000 sampai 700.000. Itu percaya nggak percaya, itu saya ngerasain sendiri gitu. Saya cerita sama dia karena saya butuh uang untuk menikah dalam waktu yang dekat. Diajaklah saya ke salah satu orang pintar. Setelah saya diajak ke salah satu orang pintar, saya cukup bayar 350.000. Itu untuk upacara. Upacara apa ya? Upacara pemberian mahkota. Saya pakai mahkota ini. Oke, lalu? Setelah itu, selama kurang lebih 5 bulan sampai 6 bulan penghasilan saya bertambah. Oke, lalu? Setelah kejadian itu, kok lama-lama saya merasakan keanehan. Apa? Kejadian yang buat saya tuh benar-benar takut banget gitu. Contoh misalnya, waktu itu malam-malam sekitar jam 9 malam ya, saya anterin tamu perempuan. Saya anterin tamu perempuan, berhenti nih di rumah depan rumahnya kan. Kata perempuan itu, "Mas tunggu sini ya, saya ambil uang dulu," katanya. Dia masuk, kok nggak keluar-keluar gitu. Kebetulan kan ada pagernya gitu ya, ada belnya. Saya pencet bel-belnya, ternyata belnya mati. Akhirnya saya di depan itu kan ada tukang bakso. Saya ke tempat tukang bakso. "Mbak, ini kok namanya itu si Anu gitu, kok ini nggak keluar-keluar ya?" Saya punya buktinya kan, ke alamat ini gitu. Dia tiba-tiba, "Wah, tunggu sebentar ya," di ke dalam. "Oh Mas, itu anak bapak ini. Bapaknya udah di Pati Jompo gitu. Anaknya itu udah meninggal, bapaknya itu stres." Nyata rumah itu rumah kosong. Jadi semua kejadian ini terjadi setelah datang upacara itu? Setelah upacara itu, saya makin panik kan. Saya temuin teman saya yang ngajak saya upacara itu. Nyata teman saya itu dapat kabar sudah meninggal. Dia Temennya yang ketabrak kereta. meninggal? Saya cari orang pintar tersebut kan. Gimana caranya saya harus nemuin orang pintar tersebut. Saya pengen kembali seperti semula. Nyata orang pintar itu udah kabur kemana tahu, saya nggak tahu itu kejadian. Nggak ketemu? Nggak ketemu. Oke, jadi kayak jimatnya bukan cuma narik penumpang, tapi juga makhluk-makhluk Makhluk-makhluk itu. lain. Dan yang lebih parahnya, saya nggak sengaja, saya kan dikasih cincin. Bukan syarat ya, pantangan. Cincin dan kalung ini nggak boleh dipegang oleh siapapun. Setelah dipegang oleh siapapun, kejadiannya, contoh calon mertua saya yang kemarin ya. Akhirnya saya ditolak sama calon mertua saya karena itu. Kenapa? Saya pakai kalung nggak sengaja, kelihatan beliau suruh dilepas. Dan saya nggak tahu kejadiannya, katanya saya mau ngabisin dia. Saya juga nggak tahu kejadiannya. Nggak sadar gitu? Nggak sadar sama sekali. Iya. Dan teman saya juga pernah pakai cincin ini, ya iseng-iseng gitu. Nyata sore hari orang tua saya disamperin sama orang tuanya. Katanya si dia masuk rumah sakit karena dipukulin saya. Jadi minta pertanggungjawaban ya gitu? Minta pertanggungjawaban. Oke, Mas Gio, jadi tujuannya malam hari ini mau ngelepas semuanya Betul ya? sekali. Baik, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi.
Kami akan ajak Anda langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Gio, tinggal di rumah bernomor 22. Terlahir tanggal 30 Agustus 1993. Jiwa yang menyukai kelembutan dan kedamaian. Tetapi terkadang dia tidak berpikir panjang untuk kesenangannya sendiri. Langkahnya mudah menuju jalan sesat. Saya melihat dia menggenggam benda yang selalu mengacaukan suasana hatinya. Aura yang sangat gelap dapat meredupkan jiwa siapa saja yang memegangnya. Saya perasaannya kok nggak enak ya terhadap Gio. Ada banyak suara bisikan-bisikan gaib di kuping saya. Dan ada yang ingin mendorong saya. Sosok makhluk halus menyerang saya. Saya harus pecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Silakan duduk semua. Terima kasih. Gio, dengan tanggal 30 bulan 8 1993 dan nomor rumah 22. Gio memiliki jimat, mendapatkannya dengan melakukan ritual semacam upacara, maksudnya untuk mendapatkan pelanggan ya. Iya. Tapi justru yang datang bukan cuma pelanggan makhluk atau manusia biasa, Iya. makhluk-makhluk gaib juga sering menjadi pelanggan. Betul. Dan sering diganggu, makanya malam hari ini ingin terbebas karena jimat-jimat itu juga malah mencelakai orang lain ya. Betul. Oke, baik. Saya menggambarkan, ketika saya melihat Gio, tiba-tiba saya punya perasaan ini ada kaitannya dengan setan-setan dan arwah gentayangan. Arwah gentayangan. Jimat-jimat itu ditujukan untuk pelanggan. Iya. Kerja apa sih Gio? Saya sebenarnya kerja jadi karyawan swasta di salah satu perusahaan di Jakarta. Karena saya butuh uang untuk tambahan menikah dengan waktu yang singkat. Makanya saya coba cari tambahan dengan uang ojek online. Tapi Gio, sempat pernah, saya nggak tahu nih, kamu berani jujur apa nggak sama saya. Dalam penciuman aroma saya mencium bau minyak. Kamu sempat menjadi seorang terapis ya? Iya. Nggak ada salahnya juga jadi seorang terapis. Tapi bagaimana menjalaninya aja. Menjalani profesi terapis. Kamu sadar kan kamu jadi terapis? Iya, sadar. Happy ending nggak? Dari jimat-jimat yang saya telusuri, semuanya itu kok untuk memikat ya. Dan penglarisan dan untuk menundukkan lawan jenis seperti itu ya. Kalau cewek, lihat Gio, tiba-tiba bawaannya pengen dan tiba-tiba pengen kayak ngelakuin hubungan badan gitu. Entah kenapa ada di Gio itu. Dia punya semacam power yang gak ngomong aja gini, patung. Dia punya satu appeal, seks daya tarik. Itu dia tarik. Tapi nggak tahu menurut Mbak. Enggak sih, aku sih Mbak Emma? enggak merasakan ya. Enggak ya? Enggak sih. Serem. Soalnya aku lagi masih ketakutan. Iya. Oke. Tapi Malah kayak bener wangi. ya. Wangi? Itu wangi yang panen. What? Wangi? Wangi itu bisa jadi daya Kayak- tarik loh. Ya wangi Parfum. itu. Iya. Jadi sebenarnya jimat itu digunakan bukan untuk pelanggan ojek online aja, tapi juga untuk jadi pelanggan profesi sebagai terapis massage gitu ya. Sebetulnya sih Enggak. itu jadi salah satu tujuan saya juga. Gio bermain dengan jimat, sekarang rasanya saya jadi ngeliat Gio tuh kayak nggak murni gitu.
kayak gulanya tuh gula yang udah ganti gula-gulaan, bukan gula pasir gitu. Jadi gula diabetes gitu loh. Manisnya manis buatan. Gitu loh. Ingin terbebas kan sebenarnya? Sangat. Sangat. Lalu sebelum ingin terbebas, ada ritual-ritual yang terakhir kamu pakai nggak dalam minggu-minggu ini? Sebenarnya sih saya udah coba ke orang pintar manapun gitu ya, tetap nggak ada hasilnya. Makanya saya coba mau bertemu dengan Mas Roy, cuma mungkin karena terhalang waktu ya, karena mungkin Mas Roy banyak juga yang ingin bertemu, sehingga kejadian-kejadian itu semakin banyak, dan saya juga jadi makin banyak melukain orang lain. Melukai Orang lain. Kayak orang lain. seperti Beberapa kali saya coba lepas jimat saya, dan saya sekarang sudah dimusuhi dengan calon mertua saya dimusuhi dengan teman-teman saya, karena saya berusaha membunuh mereka. itu dengan cara benda tajam atau magic? Saya sama kali nggak tahu. Kalau saya lihat Gio punya sex appeal, punya darahnya itu darah setan gitu, kayak mengalir di dalam tubuhnya seperti bau pisau dan logam yang diasah-asah gini. Menggunakan benda tajam atau enggak, Anda nggak tahu? Tidak. Nggak pernah ada yang cerita. Tapi kondisi mereka seperti apa? Iya. Saat saya sadar sih kondisi mereka ya ada yang dibawa ke rumah sakit, Apakah lebam atau terluka? ada juga yang palanya sobek. Oh my god. Ada juga yang kepala sobek dan kepalanya hampir putus kan? Not Betul. too close. Itu di luar kesadaran dia kok bisa gitu ya, Roy? Di luar kesadaran dia, saya mencurigai juga ada makhluk-makhluk seperti arwah-arwah gentayangan, setan, dan arwah lainnya. Tapi ini golongannya arwah ya, bukan jin ya. Arwah. Arwah-arwah penasaran. Tapi saya kalau lihat jin, belum terasa powerful. Tapi saya ngeliat kayak roh arwah yang nggak jelas gitu. Itu arwah-arwah gentayangan itu siapa, dari mana, dan kenapa ngikutin Gio? Secara random sih, karena Gio itu kan memang punya jimat, kemudian jimatnya bisa dijadiin rumah para arwah. Oke. Jadi muter-muter keiket gitu dan aja. nempel. Nempel. Bisa ditunjukkan gak jimatnya di mana dan seperti apa? Ya ampun. Serem ya. Saya takut sih kalau yang benda yang kayak gini. Iya. Boleh dibongkar. Roy, pernah? Saya takut melukain orang lain gitu. Kalau bisa, atau mungkin tangan saya diikat atau kaki saya diikat gitu supaya Oh my God. nggak terjadi Supaya aman. apa-apa. Oke. Saya ngerti. Kita butuh iketan tali Iya. sekarang. Iya, tapi kami hargai ya keinginannya Mas Gio Iya, ya. betul. Karena itu tandanya emang benar-benar pengen lepas gitu. Saya tuh. nanya dulu. Kuat banget. Gio, kamu lihat benda tajam itu akan mengerikan kan? Iya. Lihat deh detak jantungnya dia. Iya kok. Oke, gini. Saya akan ikat, tapi demi kebaikan. Betul. Saya tidak mau menyakiti kamu dan saya tidak mau menjudge. Kita butuh tali di sini. Kita Iya, ikat tangan di kita sini. ikat. Saya takut Biar Anda aman ya. terluka, Gio. kok gitu? Ya. Saya takut Gio terluka loh. Iya makanya. Tapi Kita gini coba Mas, supaya karena biar memang aman. saya sudah sering kejadian seperti ini gitu. Jadi saya tahu datangnya mereka. Undang mereka sekarang. Saya beresin sekarang. Kamu adalah korban juga, pelaku dan korban. Tapi saya masih naruh simpati loh sama kamu. Nanti setelah tangan saya diikat Kalau ya. itu Ya, dia bilang nanti ya setelah tangan saya diikat baru boleh diituin. Oke. Oke. Kita coba ikat. Ada. Tapi tenang ya, teman-teman. Iketannya keras. Saya minta doanya dan Bisa tolong keras. fokus Iya, itu kan satu soalnya persatu ada ya. kursi. Saya tidak tahu dan tidak pernah menjamin apa-apa kalau terjadi sesuatu yang buruk. Jadi satu-satu kalian berdoa dalam hati masing-masing sesuai dengan keyakinan ya. Kamu udah kemasukan dan nggak bisa diomongin, saya udah parah. Jangan dipegang dulu ya, Mas. Jangan Nanti dipegang dulu. tangannya diikat. Kamu boleh taruh di sini gak? Atau gimana? Ya, saya taruh di sini.
Tapi saya nggak akan pegang. Oke. Sesuai dengan Iya, kamu. diginin aja. Tapi iya agak kenceng ya. Saya takut dia main Jam-jam. Yang kenceng. Ya pastiin Mas nggak Oji. lepas Kakinya boleh sekalian. kaki ya biar dia nggak yang digerak kemana-mana. Sumpah deh. Oke, udah cukup kayaknya Memang Tapi kalau dia gini-gini gimana? kaki ya. Oh, lehernya juga gitu. yang kenceng ya Mas Oji ya. Tapi mudah-mudahan nggak kenapa-napa ya. Mudah-mudahan kalem ya. Sampai Iya, betis mudah-mudahan. boleh tuh. Yakin ya? Tangannya perlu dilakban di kursi kali biar nggak Sampai gerak. siku deh. Nah, Badan. saya nggak mau Kak Gio terluka karena kita sayang semua sama Gio. Iya. Jadi kita ngelakuin ini. Ya. Bukan karena Gio itu gila atau Gio itu ya. Mengamankan juga ya. mengamankan. Jadi Iya, ini nggak jangan salah paham ya. Dan ini by request oleh Gio sendiri. Iya, sendiri karena yang dia minta. tahu pernah beberapa kali kejadian, makanya dia nggak mau juga. kenceng amat. Ada kejadian-kejadian Habis. yang Ada lagi gak? mencelakai orang di sini. Udah, Aduh, ntar Saya rasa belum nih. Coba lagi deh. Gio, kamu tenang ya. Saya akan terus bantu kok. kita kamu mau melakukan cleansing ya, Roy? Iya. Iya. Nanti setelah tangan saya semua keikat kencang, nanti Mas Roy silakan boleh pegang. Iya, Baik, iya. baik. Nanti dicoba. Saya butuh glove juga ya nanti. oh enggak sih. Silakan. Iya, ke kursi. Aduh, serem banget. Is she okay? I think so. Masih. Udah aman. Silakan dimulai Mas Roy. Kamu butuh apa, Roy? Saya butuh dupa yang sudah terbakar. Kamu nggak minum obat antidepresan dan nggak berkunjung ke psikiater dan segala macam. Karena saya yakin saya ini waras. Saya tahu kamu waras sih. Sejauh mana sih kau melukai orang kalau nggak saya ikat? Contoh calon mertua saya. Mereka membatalkan pernikahannya karena saya hampir membunuh. Pakai pisau. Saya kurang tahu ya, saya kurang mengerti. Yang pasti kepalanya sobek, leher hampir putus. Kepalanya sobek, kepalanya hampir Meninggal. putus. Calon mertuanya. Karena coba untuk ngambil jimat. Jadi Kepala dia hampir menyakiti siapapun yang megang jimat itu. Iya, kepalanya Berarti meninggal dong. Hampir. Putus. hampir putus kepalanya. Calon mertuanya dia. Dia melukai, kemudian Membatalkan membatalkan rencana pernikahan dan kepalanya. Maka dari itu dia marah, kepalanya hampir putus, dibacok Oh, ya. karena mau Kalau itu sih Nggak tahu. ingat. Nggak ingat sama sekali. Gawat ya, kesadaran kamu tuh udah benar-benar dipengaruhi oleh makhluk halus ya. Mas. Dia datang, Mas. Oke, dia udah datang ya. Saya akan melakukan ini dulu. ya dia mau dia. Oh my god. Kuat. We need help. We need help. Astagfirullahaladzim. Oh my god. It's too strong. Lakban lagi. Allah Allah. Lakban lagi. Wah, bisa mati. Oh my god. Lakban lagi. Cepet. Siapa kamu? Ambil lagi, lakban lagi. Ayo dong. Duh. Ayo. Kain. Dikit.
badan. Baik, Mas. Yes. Bukan? Oh, macam Ya, kursi. kursi. Kita butuh bantuan. Kain lagi dong, kain lagi. Ayo dong, ayo dong. Allah, la ilaha Pak. Saya bakar nih ke dalam neraka. Habis sudah semuanya. Saya bakar. Masih ada satu lagi. Cincinnya juga terbakar. Yang punya badan ini udah gak mau sama kamu, jadi saya bakar ini semuanya. Saya harap kamu mengerti dan ninggalin yang punya badan. Lepas, Sir. Belum. Saya masih nggak percaya. Habis sudah semuanya. Saya bakar. Ini siapa sebenarnya, Roy? Sosok yang punya jimat ini ya. Kamu harus keluar dari badan. Dia terikat sama Gio karena jimat itu? Gio. Iya. Mau apa kamu sekarang? Kalau udah dibakar, kamu pergi dong jauh-jauh. Dia udah berkutu sama saya. Biar apa? Sorry. Dia udah berkutu sama saya. Dia sudah bersatu dengan saya. Bersatu. Jangan lagi-lagi ya. Kau harus pergi sih. Saya di sini, kami bertiga mau coba yang terbaik buat kamu. Tapi kalau kamu nggak mau berubah, itu pilihan hidup kamu dan saya tidak bisa ngapa-ngapain lagi.
Saya pengen kamu keluar dari tubuh Gio. Udah habis kebakar ya, Roy? Iya. Jangan sakitin saya lagi. Tapi herannya itu nggak kebakar. Cincin. Sebelah kain itu. Yang kain ya? Bangun, Gio. Gio. Bangun. Mas Gio bisa dengar kami? Bisa dengar? Ini Mas Gio bisa dengar saya? Ya, silakan duduk sekarang. Tolong bantu dong, lepas dong, tolong. No. Nah, jangan dulu. Saya tidak percaya kalau dilepas dia akan menghantam aku dan kru yang lainnya. Kita Tapi dudukin. didudukin aja. Kita nggak pernah percaya sama yang namanya iblis. Ya ampun. Sekarang mau apa, Gio? Gio udah terbebas dari makhluk halus tersebut tuh. Udah bebas dari setan. Saya pengen hidup normal aja, Mas. Apa rasanya sekarang, Mas Gio? Apa? Yang dirasain apa sekarang? Ya, Tadi soalnya jimat-jimatnya udah dibakar. Nah, kamu sekarang rasanya apa? ya gimana ya? Lemes, capek, berat, Berat. dingin, Lemes banget. panas. Lemes. Itu bara apinya sampai nggak habis-habis ya. Terus kebakar loh. Itu apaan sih? Itu Bang? terus membakar. Saya tidak berani, saya tidak mau lihat juga. Tapi ininya mengeluarkan cairan merah. Itu dari mana ya? Iya, ada cairan merah loh. Tuh, di lilinnya. Dia mungkin masuk lagi nggak ke Gio? Pasti. Masih bisa masuk Saya lagi? tidak percaya. Iblis, setan, dan arwah-arwah lainnya selalu menipu dan melakukan manipulasi. Saya tidak gampang percaya loh dengan hal-hal perkataan siluman, arwah, jin. Mereka bisa membohongi pikiran kita. Makanya saya belum berani lepasin kamu. Takutnya penonton saya yang terganggu atau bahkan bintang tamu saya yang diserang. Sekarang kamu lebih lega. Lega banget. Ini jimatnya saya tinggalin dan tim kru yang akan beresin ya. Wait, Tadi Anda benar-benar nggak sadar apa yang terjadi tuh? Hilang aja gitu? maksudnya gimana? Maksudnya Anda tadi nggak tahu ada di mana dan apa yang dilakuin, Anda nggak tahu? Barusan. Gak tahu. Baru dikit kan? Oh, itu makanya kenapa dia nggak pernah nyadar apa yang dia lakuin tuh Iya. waktu dipegang sama orang lain Dan jimatnya. mukanya beda ya. Beda banget. Beda banget. Kamu juga punya bakat double personality loh. Itu nggak bisa dilawan ya? Waktu datang nggak ketahuan, tiba-tiba aja Dia datang, atau? saya tahu, karena saya sudah terbiasa. Tapi nggak bisa dilawan perasaan itu. Enggak. Ya ampun. Untung kamu minta tali ya. Oke. Udah lebih lega. Saya masih lihat 2 menit lagi kalau kamu masih belum berubah. Baru kita lepas. Baru kita lepas. Mungkin untuk memastikan bahwa benar-benar lepas, benar-benar Iya, pergi ya. Betul. Ini jimat ini akan habis terbakar kayaknya. Susah banget nih jimat terbakar. Susah banget. Dan susah banget ya untuk ngilangin ini. Tuh. Mas Gio mau tahu apa yang terjadi tadi? Tadi ada sosok yang saya nggak tahu bentuknya seperti apa. Mungkin Roy yang bisa ngelihat. Tapi yang jelas dia bilang sudah bersatu dengan Mas Gio. Bahkan dia mengancam mau
mencelakai yang punya badan Anda sendiri. Itu sosok seperti apa ya, Roy? Saya melihatnya sosok Arwah atau iblis? Arwah. Arwah gentayangan yang matinya secara tragis sampai kayak gitu. Dan herannya saya tuh ngerasa ini nggak bakal habis kebakar ya. Kenapa ya, Bay? Harusnya sih kalau pakai logika ini habis kebakar karena kan kain. Dalamnya apa sih? Waktu mendapatkan jimat ini ada perjanjian tertentu nggak? Kalau perjanjian nggak ada, tapi kalau syarat ada. Syaratnya Ya apa? itu, jadi barang itu nggak boleh disentuh sama siapapun. Ya. Itu aja syaratnya. Itu aja. Nggak tanya kalau disentuh apa yang terjadi Oh itu enggak, nggak karena tahu. kan saya mikirnya uang perempuan gitu aja. Uang perempuan. Ini sampai garing gini pun belum Angus. Nggak angus sih. nggak sama Nggak sekali. hancur. Terus saya coba ya. Nggak hancur ya? Bener-bener nggak hancur sama sekali. Di dalamnya itu masih ada. Kayaknya dalamnya kayak ada sesuatu. Apa ya dalamnya itu? Bener-bener nggak hancur sama sekali. Kamu udah bener-bener lepas nih sekarang, Gio. Kamu boleh hidup baru dan mencari pekerjaan baru dan melangkah pasti tanpa jimat. Tapi mungkin nggak mas, dia balik lagi ke saya gitu. Kecuali kalau kamu cari-cari lagi, itu akan memungkinkan lagi si rumah genderuwo itu Dan akan lebih kuat lagi. dan akan lebih kuat lagi. Tapi kalau sekarang udah bisa dipastikan benar-benar lepas, Roy. Iya, Udah bisa dilepas talinya. saya harap ya. Coba tolong dilepas. Kita lepas ya, Mas Gio ya. Oh iya, silakan. Tali juga ya. Serius nih. Aduh, luka nih. Minta tisu basah. Luka, Iya, aduh luka loh. tuh tangan. Luka. Budaya ya. Allah. Darah. Dia nggak sadar. Oh iya. Aduh, ya ampun. Biru. Astaga. Gio, Iya. kamu udah kembali normal kan? Iya. Ini nggak apa-apa ya, saya acak-acak. Ya nggak apa-apa, silakan. Aduh. Sabar ya, Gio. Iya. Kamu udah jadi lebih baik ya. Saya butuh air buat Gio. Air minum sama tisu basah. Tapi ini nggak habis-habis loh. Saya heran setengah mati. Iya. Itu tisu basahnya untuk kompres dulu luka. Dilap, bersihin dulu aja. Nah, emang ada komentar tentang Gio? Speechless gue. Bahaya banget. Selama ini yang jadi korban itu sampai masuk rumah sakit. Ada yang koma, hampir meninggal juga ada. Ya Allah. Yang paling parah itu calon mertua saya. Mertua itu ya ampun. Akhirnya kan kamu malah nggak bisa nikah. Ya. Terus juga pasti kerjaan terganggu kalau dengan mereka juga bawa kamu ke alamnya juga kan ya. Betul. Kenapa ya Mas Roy bisa sampai naik, benar-benar kayak naik kendaraannya dia terus? Iya, karena badannya dia tuh itu udah dipakai sama makhluk lain. Jadi badannya dia tuh udah dikontrol, pikiran, ucapan, dan perbuatannya dikontrol sama makhluk halus. Pantesan saya tadi tulis kepala hampir putus. Iya. Itu ternyata adalah calon mertua kamu dan kamu ngelukain dia di bagian leher. Kemudian lehernya kebuka Astaga. dan hampir Di oglek-oglek. bagian sini. Kamu sama pakai di apa? bagian sini. Pakai Ya ampun. parang gitu. Kalau untuk pakai apanya saya nggak tahu sama sekali. Nggak inget, Nggak Bay. tahu, Tadi- blank aja gitu. Mukanya juga udah matanya merah. Gini, saya pernah lihat film seperti ini kayak Split. Film Split itu yang 29 karakter. Ini rada mirip kayak gitu sih. Kamu bener-bener nggak ingat dengan apanya,
Tau kan Split? Iya, yang scene terakhir tuh yang dia udah jadi monsternya ya. Iya, jadi karakter yang berbeda dalam satu tubuh 29 karakter. 29 karakter. Dan yang bisa berubah jadi baik, kemudian tiba-tiba misterius, kemudian pakai baju perempuan dan segala Iya, macam. jadi perempuan. Oh, so scary. Ini kamu golongan-golongan itu kayak typical Split. Jadi kayak berubahnya tek 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 tek. Bisa berubah-ubah personalitinya. Dari Iya. baik ke sadis. Baik ke sadis, tiba-tiba. Makanya saya deg-degan dekat sini. Saya takut sekali tiba-tiba. Karena Nggak benar-benar kan. nggak bisa dikendaliin ya. Tapi enggak kan, kamu kan dengar. Sekarang sih kayaknya nggak ada rasa dia deket, nggak ada. Baik, saya minta garam halus dong. Ini waktu pertama kali mau punya jimat, melakukan ritual dan upacara, tujuannya buat apa, Mas? Buat pemberian mahkota ini, dibilang Iya. sih ini mahkota. Supaya apa? Dengan mahkota Waduh, itu saya nggak- supaya uang dan perempuan. Ya, uang dan perempuan. Jadi rata-rata korban saya perempuan. Ya nggak bisa habis apinya. Ya itu tujuan gara-gara mau punya uang dengan cepet. cepat, buat perempuan dengan ya bisa seenaknya, akhirnya malah menggunakan cara-cara seperti ini yang malah konsekuensinya jauh panjang. Itu waktu sampai bikin kepala hampir putus, nggak ada urusan sama hukum tuh? Awalnya sih ada, cuma dijelasin kan sama orang tua saya, memang anak ini, kata orang tua saya, anak ini stres katanya gitu. Ya Allah. Oh, dibilang stres malah. Padahal Anda ngerasa stres nggak? Baik-baik aja? Itu makanya saya mulai menjauh dari orang tua saya, bukan menjauh sih, maksudnya jaga jarak sama orang tua saya karena saya tersinggung. Mereka bilang saya stres. Saya akan melakukan pembersihan dan cleansing. Silakan diminum. Ini untuk apa, Roy? Cleansing. Cleansing. Supaya nggak ada yang Dari mendekat bawah lagi. aja atau dibuka? Dibuka boleh. Turunin aja. Kalau bisa habisin, habisin. Buset, garam. Ini akan melindungin dia supaya nggak dideketin makhluk-makhluk yang tadi pergi itu, Roy. Iya. Udah? Oke. Good. Ini akan melindungi dia dari makhluk-makhluk gaib. Kayak garam yang sangat pekat sekali masuk ke dalam darah Iya, dia. pekat banget. Udah lebih jauh lebih meningkat. Iya. Baiklah. Biarkan ini Terus kebakar. Biarin terus kebakar kayak gini. dibawa aja nggak apa-apa. Oh, ini dibawa? Di bawah. Oh, di bawah. On the floor. Parah banget. Isinya kain merah itu tadi apa ya? Penasaran. Iya, aku juga penasaran deh. Isi kain merahnya nggak tahu, tanpa Nggak tahu, tanpa tapi nggak bisa kebakar nggak bisa soalnya. kebuka. Tapi kok dibilang mahkota? Maksudnya kok mahkota? Gimana? Waduh, saya kurang paham, Mbak. Hancur banget loh isi jimatnya. Mas Gio, semoga saya berharap kamu ke depannya bisa mendapatkan kerjaan yang baik untuk finansial yang lebih baik sehingga kamu tidak dipandang sebelah mata. Biar bagaimanapun calon mertua kek mau siapa kek ngelihat kamu jadi ada wibawanya. Itu aja, karena kamu ngerasa pede, ada fondasi yang kuat dalam bidang kerjaan. Kamu membacok ibu mertua, calon ibu mertua, pasti dia mengumpat sesuatu yang kayaknya aduh mana bisa sih diharapin Gio dan sebagainya, mungkin ya seperti itu. Nah, Ya, akhirnya dia nggak sadar. akhirnya nggak sadar dia melakukan Emosi. itu. Sekarang sih kalau ini mumpung nih masih sadar nih ngomong sama Roy Bayu dan Mbak Emma, sebenarnya pengen banget supaya Gio lebih cari kerjaan yang lebih stratanya lebih tinggi lagi. Itu aja sih. Iya. Iya. Ya. Mas Gio, sudah jelas semuanya? Kira-kira udah punya rencana ke depannya mau ngapain ya? Pasti. Baik, Mbak Emma, ada yang mau disampaikan? Tetap semangat terus, benar Iya. kata Mas Roy. Cari pekerjaan yang lebih menjanjikan lagi dan membuat kamu harga dirinya juga lebih Lebih naik. naik lagi. Ya. Tetap semangat ya. Mudah-mudahan segera datang nanti pasangan yang bisa menjadi istri yang baik. Terima kasih Mas Gio. Iya. Mudah-mudahan kedepannya akan jauh lebih baik dan lebih bahagia lagi. Iya. Anda boleh meninggalkan studio. Mudah-mudahan cerita Anda benar-benar menjadi pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Si
Mas Roy, terima kasih. Thank you. Pemirsa, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin hari ini adalah Rini dan juga Gio. Rini tadi menggunakan susuk yang akhirnya justru membuat dia tidak percaya diri dan melakukan banyak hal yang di luar logika. Sementara Gio menggunakan jimat yang justru membuatnya terasing dan calon mertuanya malah menjauhinya. Gara-gara dia tidak bisa mengendalikan dirinya saat jimatnya disentuh oleh orang lain. Bagaimana pendapat dan tanggapan kamu, Roy? Saya simpatik terhadap dua partisipan kami. Jadi Rini dan Gio sebenarnya saya kasihan terhadap mereka juga. Karena mereka terjebak di dunia supernatural tapi pengen balik bingung gimana caranya. Terutama Rini juga, dia bekerja di dalam dunia prostitut, tapi sebenarnya udah gak mau lagi. Dan kita udah hancurin, dia juga udah rela, udah ada kelegaan. Kemudian Gio sangat menyeramkan sekali ketika dia mulai berubah karakter dalam sekejap. Karena itu dia juga udah mempersiapkan tali lakban dan segala macam untuk dirinya dia untuk tidak untuk menyakiti orang-orang di sekitarnya. Artinya dia masih ada jiwa baik nih menurut saya. Emang bener pengen lepas ya? Iya, emang pengen lepas tapi bingung cara gimana. Makanya dia datang ke Roy Kiyoshi, Bayu dan segala macam untuk membuktikan seperti apa. Tapi ini masih belum kebakar, saya heran. Iya, ini masih dibakar jimatnya Gio tadi. Kayak apa logam ya? Makanya mungkin dalam Kayak nanti logam kita kali coba ya? buka ya. Duh, nggak mau ah. Mbak Emma ada komentar dan tanggapan Rini dan Aku Gio. sih serem banget sama yang Gio ya, soalnya benar-benar mukanya berubah kayak ada. Dan mukanya tuh beda ya pada saat dia lagi trans gitu sama setelah udah lepas. Kelihatan banget dan kuat banget. Aku pikir lakban tuh nggak bakalan bisa robek loh. Iya, Dia bisa. Itu dia bisa tiba-tiba punya kekuatan ngerobek yang- semuanya gitu. serem sih. Oh my god, Menurut aku serem. ngeri banget sih. Tapi mudah-mudahan jadi pelajaran buat yang nonton ya. Iya, benar. Bahwa apapun juga pasti ada resikonya untuk memakai barang-barang seperti itu. Dan gak ada jalan pintas. Gak ada jalan Untuk pintas, mencapai tetap memang kebahagiaan. ya harus kerja keras dicapai dengan cara yang baik. Iya. Mbak Emma Waroka, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Makasih. Sukses untuk semua rencana baiknya. Makasih sudah diundang ke sini. Thank you. Baik. Roy Kiyoshi, terima Thank kasih you. penjelasan dan pencerahan di malam hari ini. Siap.